wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi dari Abu Ishaq Asy-Syatibi. Yang pertama yaitu biografi. Asy-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi. Asy-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang latar belakang kehidupannya belum banyak diketahui. Namun yang jelas beliau berasal dari suku Arab Lahmi. Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Suasana ilmiah yang berkembang di kota tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar kepada Asy-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Asy-Syatibi sendiri memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan memahami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad Ibnu Fakhir Al-Biri. Kemudian beliau belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim Ibnu Bina, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawiwi, ilmu usul fikih, dan dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Hashimi, serta berbagai ilmu lainnya seperti ilmu falak, mantik, dan debat. Yang kedua, konsep maqasid syariah menurut Asy-Syatibi. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan al-syariah, yang berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Asy-Syatibi menyatakan hukum sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pembagian maqasid syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dzururiyat. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan diri yang menegaskan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam penghidupan manusia, yakni agama, jiwa, kemudian akal, keturunan, dan harta. Pengaturan 5 unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat. Kelak pemeliharaannya dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hak yang dapat merusak. Yang kedua yaitu hidayat. Jenis maqasid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau mewujudkan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Contohnya mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad, mudharabah, musaqah, muzaraah, dan bai' asalam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia. Yang ketiga yaitu tahsiniyat. Tujuan jenis maqasid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Contohnya yaitu kehalusan dalam berbicara dan bertindak, serta penyeimbangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.
Saya akan menceritakan tentang korelasi antara dururiyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam pengkajiannya yang lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan bahwa korelasi antara dururiyat, hajiyat, dan tahsiniyat sebagai berikut. Yang pertama, maqasid dururiyat merupakan dasar bagi maqasid hajiyat dan tahsiniyat. Yang kedua, kerusakan pada maqasid dururiyat akan membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat. Yang ketiga, sebaliknya apabila terjadi kerusakan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat tidak akan membawa kerusakan pada maqasid dururiyat, kecuali jika kerusakannya bersifat absolut, maka terkadang akan membawa kerusakan pada maqasid dururiyat. Yang terakhir yaitu pemeliharaan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat sangat diperlukan demi pemeliharaan maqasid dururiyat yang secara tepat. Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, ketiga maqasid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi Al-Syatibi, tingkat hajiyat merupakan penyempurna bagi tingkat dururiyat, dan tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna bagi tingkat hajiyat, sedangkan tingkat dururiyat menjadi pokok bagi tingkat hajiyat dan tahsiniyat. Yang kedua yaitu beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu objek kepemilikan. Pada dasarnya Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ia mengatakan bahwa air bukanlah kepemilikan individu dan penggunaannya tidak dapat dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membagi dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan individu, yaitu air sungai dan oase, dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan individu, yaitu air yang sudah dibeli atau yang termasuk dalam sebidang tanah milik individu. Yang kedua yaitu pajak. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang ekonomi. Dalam hal ini, Al-Syatibi mengutip pendapat terdahulunya, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Farah. Ia mengatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Jika masyarakat tidak mampu menjalankan kepentingan tanggung jawab tersebut, masyarakat dapat mengalihkan kepada Baitul Mal serta menyalurkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Menceritakan atau mempresentasikan mengenai teori kesejahteraan menurut As-Syatibi. Nah, As-Syatibi ini itu menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Nah, manusia itu senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi baik berupa produksi, konsumsi, maupun semua pertukaran yang menyertakan kemaslahatan itu seperti yang didefinisikan oleh syariah. Nah, itu harus disertai dengan kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan umat manusia itu disebut juga dengan kebutuhan. Nah, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya alam yang tersedia. Nah, dari sudut pandang ilmu kontemporer, konsep maqasid asy-syariah itu mempunyai relevansi yang sangat erat dengan kaitannya konsep motivasi. Nah, motivasi sendiri itu apa? Jadi motivasi sendiri itu merupakan seluruh kondisi usaha kerja keras yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Menurut Maslow ya, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, maka pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar itu merupakan hal yang sangat prioritas. Dalam artian apa? Jadi apabila kebutuhan yang paling mendasar itu belum terpenuhi, maka belum akan beralih sebelum kebutuhan yang paling dasar itu terpenuhi. Oke, sedangkan menurut konsep hierarchy of need, dia berpendapat bahwa kebutuhan menurut skala prioritasnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi, itu bisa berupa makan atau minum. Yang kedua kebutuhan
keamanan. Nah, itu bisa kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik maupun kesehatan, serta krisis ekonomi juga bisa. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini berupa cinta, kasih sayang, persahabatan. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Ini bisa berupa penghormatan maupun pengakuan diri. Terus yang kelima, itu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini itu bisa berupa memperdayakan seluruh potensi yang kita miliki, kemampuan diri kita yang kita miliki. Nah, kalau dalam dunia manajemen, kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut itu dapat diaplikasikan. Misalnya ya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologi itu bisa berupa penerimaan gaji ataupun upah secara adil. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan ini bisa berupa pemberian tunjangan atau kenyamanan kerja ataupun lingkungan kerja yang nyaman. Terus yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sosial itu bisa berupa dorongan kerjasama maupun stabilitas kelompok. Terus yang keempat apa? Jadi yang keempat ini adalah pemenuhan kebutuhan penghargaan. Ini bisa berupa jenis pekerjaan, terus bisa stabilitas, signifikasi aktivitas pekerjaan. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Ini bisa pilihan dalam kreativitas tantangan pekerjaan. Terus, berbeda dengan konsep menurut SITB, berbeda dengan konsep Maslow tadi ya. Jadi konsep dari SITB ini itu memiliki keunggulan yang sangat komparatif. Di antaranya yaitu kalau SITB itu lebih menekankan atau lebih menempatkan agama itu sebagai faktor utama dalam suatu kehidupan. Nah, untuk menjadi dasar manusia dalam berpijak. Nah, satu hal yang luput dari Maslow itu kurangnya agama, faktor agama. Padahal agama itu merupakan fitrah manusia yang menjadi faktor penentu dalam menggerakkan kehidupan manusia di dunia. Nah, dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan itu merupakan menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat itu merupakan suatu kewajiban. Nah, oleh karena itu, sehingga manusia itu akan termotivasi untuk lebih bekerja keras maupun selalu berkreasi dalam hidupnya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 dari tokoh SITB. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.